Terima kasih Pak Anies Baswedan, tadi sudah memaparkan pandangan dan gagasannya secara umum, dan beliau juga mengatakan bahwa agenda reformasi yang sudah kita mulai 25 tahun yang lalu itu perlu dilanjutkan. Nah, kita ingin mendengar mungkin beberapa menit ke depan ini Pak, hal-hal yang sedikit lebih detail gitu, tentang ekonomi ini Pak. Tentang ekonomi, mungkin spesifiknya ekonomi digital kita. Ekonomi digital kita potensinya sangat besar. Kalau tahun 2021 kita spesifik pada belanja online saja itu Pak. Itu proyeksinya, bukan proyeksinya, itu sampai mencapai 400 sekian triliun nilainya. Nah kita tahu platform belanja digital yang ada di Indonesia ini ada 5 kira-kira. Dan kita tahu 3 sudah sejak lahir milik asing, 2 diantaranya kemudian investornya juga dari asing. 90% produk yang beredar itu sayangnya adalah produk asing juga. Hanya 10% yang produk dalam negeri. Ini bagaimana gagasan atau perspektif seorang Anies Baswedan terkait hal ini? Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Ketum. Jadi kalau kita perhatikan terkait dengan digital ekonomi ini, ada unsur penyedia platform digital market. Ini satu unsur. Unsur yang kedua adalah pelaku yang bekerja di dalam digital market ini, online market. Nah, yang ketiga adalah regulasi pemerintah. Kami belajar kasus Jakarta, Mas. Di Jakarta ini, pengalaman kita, yang berada di pasar digital adalah usaha yang tengah ke atas. Tapi yang kecil dan mikro tidak masuk ke digital. Kenapa? Ada kendala struktural di situ. Apa kendala strukturalnya? Untuk masuk platform digital harus punya izin, harus punya NPWP. Begitu banyak yang punya usaha di Jakarta, tidak punya izin, tidak punya NPWP. Kenapa tidak punya? Ketika diusut lebih jauh. Karena izin hanya keluar kalau zonanya benar. Lah, mayoritas ibu-ibu ini berusaha mikro dan industri rumah tangga itu di rumahan yang tidak masuk dalam zona ekonomi. Zona yang boleh berkegiatan. Apa yang terjadi? Ya mereka tidak akan pernah keluar izinnya. Kenapa? Di zona yang tidak tepat. Jadi ada restriksi itu. Apa yang kami lakukan? Sekarang di Jakarta semua zona boleh untuk melakukan kegiatan perekonomian. Mendadak semua bisa ikut. Ada kecualinya. Kecualinya zona hijau. Zona hijau itu artinya untuk pertamanan ruang terbuka. Yang lainnya bisa. Dengan begitu langsung bisa masuk. Kedua, dibagikan itu yang namanya perizinan. Dibagikan sehingga mereka masuk. Apa yang terjadi sekarang ini Mas di Jakarta? Angkanya cukup besar Pak. Per hari, delivery per hari 14,5 juta delivery per hari. Dari mana? Dari segala macam pelaku mikro. Jadi yang secara jumlah fantastis. Jadi kita harus secara serius melihat apa yang menyebabkan ini bertumbangan kita tidak bisa masuk. Itu satu aspek dari sisi pelaku. Yang kedua, kita sudah harus memilah mana produk-produk yang Indonesia sudah menghasilkan sehingga tidak perlu kita berada dalam posisi sebagai importir. Dan ini harus kita atur, karena kalau tidak kita kebanjiran dengan segala macam produk yang secara skala ekonomi mereka bisa berproduksi skala besar sehingga unit cost-nya menjadi sangat kecil. Lagi-lagi regulasi, tapi intinya dibuat agar semua bisa bekerja di dalam pasar digital. Yang kedua, kesetaraan kesempatan agar tidak tergilas oleh yang besar. Prinsipnya sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu kira-kira. Makasih. Ya, menarik, terima kasih Pak Anies. Ya, kemudian gini Pak Anies. Kita
terutama partai-partai yang berbasis Islam ataupun berbasis massa Islam, itu sekarang disudutkan dengan narasi-narasi yang mereka bilang, wah itu politik identitas, berjubah putih dan seterusnya, ya identik dengan kekerasan dan lain sebagainya. Padahal kita tahu kalau politik tanpa landasan atau referensi utamanya itu moralitas atau etika yang absolut permanen, itu nanti jadi kehilangan arah. Kalau kita terjebak dalam relativisasi moralitas dan etika, nanti kita bisa tidak konsisten dan ya terjebak dalam hal-hal yang hari ini benar, besok bisa jadi salah, tidak mengapa selama menguntungkan buat kita. No, mohon tanggapannya, ya. Pak Anies ya. Saya pakai pengalaman saja, Pak Ketum. Ketika pemilu Pilkada 2017 di Jakarta, semua label itu ditempelkan kepada yang terpilih. Semua label ditempelkan. Apapun nama labelnya. Tapi saya sampaikan, kami tidak akan menjawab itu semua dengan lisan. Karena seluruh pelabelan itu adalah untuk menciptakan persepsi. Persepsi itu bisa diciptakan lewat minimal 2 pendekatan. Satu, dengan strategi komunikasi. Strategi komunikasi di mana begitu banyak orang mengatakan, ini adalah secangkir air putih. Tapi kalau kita bikin strategi komunikasi, ada 100 orang bilang ini adalah air keras, terbentuklah persepsi ini adalah air keras. Kenapa terbentuk persepsi ini air keras? Karena ada 100 orang yang rame-rame bilang ini air keras. Nah, cara kita menjawab ini bisa dengan mengumpulkan 100 orang, 200 orang bilang sama-sama, ini air minum, bukan air keras. Tapi yang terjadi adalah kompetisi komunikasi. Satu mengkomunikasikan A, satu lagi counternya. Kami di DKI pilih jalur kedua, yaitu persepsi dibentuk lewat kenyataan, bukan pernyataan. Jadi, bagaimana persepsi dibentuk? Bentuk tunjukkan kenyataan. Kami bertugas di Jakarta, tunjukkan sesudah berjalan 5 tahun, apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan menemukan pembuktiannya. Bila yang ditudingkan tidak menemukan pembuktiannya dan ternyata memang tidak ditemukan, maka semua pernyataan-pernyataan itu batal demi akal sehat kita semua. Jadi, menurut saya hari ini kita tidak perlu bertanding pernyataan. Justru kita menunjukkan kenyataan. Karena kenyataan ini akan memiliki efek persepsi yang lebih kuat daripada pernyataan. Dan ketika kita berjuang membawa narasi keadilan, maka identitas apapun itu menginginkan hadirnya rasa keadilan. Dengan begitu, kita tidak masuk di dalam jebakan pernyataan. Tapi yang kita dorong justru adalah kenyataan. Untuk apa? Perubahan. Perubahannya untuk apa? Untuk kebaikan. Kebaikan bentuknya apa? Rasa keadilan untuk semua. Kira-kira gitu. Mas, makasih. Terima kasih Pak Anies. Ya, saya tadi jadi teringat ini hal lain. Jadi waktu saya mengantar undangan ke Pak Anies itu 2 minggu lalu Pak ya, itu memang ada satu hal yang tidak berubah dari Pak Anies dari 10 tahun yang lalu. Jadi he was paying attention. Jadi dia sangat memberikan perhatian, sangat memuliakan tamu. Jadi ini yang impresi yang saya dapat ketika juga 10 tahun yang lalu menjemput Pak Anies, dan saya yakin ini satu modal yang harus seorang pemimpin miliki, yaitu mendengar masyarakatnya. Nah Pak Anies, Cawapres Pak Anies. Cawapres. Kita sebagian sudah mendengar dari media ya, betul ya? Tapi kita ingin mendengar langsung dari Pak Anies. Gitu. Kriterianya Pak Anies, kriterianya. Barangkali setelah masuk acara Rakernas ini ada yang berubah kriterianya. Silakan Pak Anies ya. Apakah di ruangan ini ada aspirasi?
Ya, memang gini saya bilang, sebenarnya kami ini sekarang dalam fase memastikan bahwa persyaratan itu terpenuhi. Karena tanpa persyaratan 20% terpenuhi, saya rasa siapapun juga akan berpikir 2-3 kali untuk ikut dalam pasangan. Kenapa? Karena belum ada fix, tapi insya Allah ini mudah-mudahan tidak lama lagi tuntas. Nah, kalau bicara sebatas kriteria, kami melihat begini, 3 yang pertama itu teknokratik, 2 yang terakhir itu terkait dengan arah dan kerja. 1, teknokratik ini, bahwa punya kontribusi signifikan pada pemenangan. Yang kedua, bisa memperkuat barisan koalisi untuk perubahan. 3, bisa membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif. Itu 3 pertama, objektif. Yang 2, yang keempat adalah memiliki garis perubahan yang sama. Bahwa ini adalah pasangan yang menawarkan perubahan. Itu kira-kira. Yang keempat, tentu saja chemistry, kerja bersama yang solid. Jadi 5 ini, dan kita belum tahu, saya juga belum tahu bagaimana nantinya, tapi doakan prosesnya bisa jalan dengan baik, dan tentu akan mendengar semua, dan harapannya juga nanti mendengar dari Pak Ketum ketika berjalan nanti. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat semua, ini karena waktu beliau sangat padat, ada agenda lain. Ini terakhir saja Pak Anies sebagai penutup. Insya Allah jika nanti Pak Anies terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024, apa yang akan Pak Anies lakukan dalam 1 tahun pertama? Dalam bahasa yang sangat singkat saja Pak Anies. Ini kerjanya 1 tahun ke depan dulu aja nih Pak. Sampai 14 Februari. Itu barangkali yang saat ini menjadi krusial. Tapi yang jelas saya sering menjawab pertanyaan tentang masa depan dengan mengajak melihat masa lalu. Kenapa? Ini dalam ilmu psikologi ada Pak. Ilmu psikologi itu mengatakan begini. Prediktor terbaik atas apa yang akan dikerjakan di masa depan adalah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Karena apa? Karena itu ada polanya. Bila di masa lalu mengerjakan, misalnya bersikap konsisten, maka besok juga akan bersikap konsisten. Bila di masa lalu mengerjakan programnya A, B, C, D, ke depan juga begitu. Karena itu Mbak Ketum, ke depan kami akan memprioritaskan agar agenda keadilan itu muncul dalam semua yang menjadi aktivitas teknokrasi pemerintahan. Itu paling awal, karena harus diturunkan, kalau tidak akan jadi barang. Dan di Jakarta itu diwujudkan. Jadi ketika kita tadi bicara UMKM, pertanyaan, UMKM bagaimana bisa adil semua tumbuh? Dibuat terobosan-terobosan, insya Allah itu nanti akan dilakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies Baswedan, sekali lagi beri aplaus. Jadi Pak Anies, kita doakan segala proyeksi, rencana, perjuangan ke depan dimudahkan. Insya Allah Partai Umat yang mendengar aspirasi, mendengar teriakan-teriakan para pejuang Partai Umat, insya Allah ke depan, insya Allah kita siap bersamai Pak Anies Baswedan. Demikian sahabat-sahabat semua, mungkin ada Terima kasih ya. Pak Ketua Umum, kami juga mendoakan insya Allah Partai Umat langsung bisa membuat terobosan luar biasa. Sehingga 24 besok angkanya juga akan besar, tinggi, bukan saja lolos di dalam kepesertaan, tapi juga memiliki anggota dewan yang signifikan di mana-mana. Terima kasih. Ya. Baik, Mas Ridho, ini acara belum selesai, tapi
Saya minta wartawan sudah menuju ke press room di pintu itu, pintu coklat sebelah kiri saya itu, untuk persiapan press conference. Jadi untuk wartawan silahkan, karena ini terakhir hanya penyerahan cindera mata saja. Kepada Pak Amin Rais, sorry dulu, cindera mata ini akan diberikan oleh Ketua Majelis Suro Partai Umat, Pak Amin Rais. Oleh karena itu kami mohon Pak Amin ke atas panggung. Duduk, yang depan duduk, yang motor duduk. Belum selesai, jangan beranjak dulu. Pak Amin, Pak Anies, Pak Ridho, persilahkan menghadap saya Pak. Pak Anies. Supaya kelihatan masanya. Nah, menghadap saya, akan kita foto supaya masa kelihatan, masa Partai Umat untuk Pak Anies kelihatan. Coba semua tangan diangkat, semua tangan kelihatan. Mana tangannya? Mana tangannya? Mana tangannya? Belum selesai, selfie-nya yang belum, sebentar. Ya, Pak Chandra sudah. Oleh karena itu sekarang Pak Amin, Pak Anies, Mas Ridho menuju ke ruang media press room bersama saya. Tolong kasih jalan, Mas. Wartawan masuk dulu. Boleh, udah masuk. Banyak di dalam. Tahu saya. Pak Anies,